perkenalan aja. Nah, saya mau kasih rekam jejaknya dulu ya. Ahin itu join itu di tahun 2018 kalau nggak salahin ya. 17. 17 ya. Di 17. 2008 di 2018 akhir menuju 2019 dia promosi AAD ya kan? Ya kan? Lalu tahun lalu dia tutup dengan Double Star Club Copenhagen. Luar biasa teman-teman. Dan berhasil mencetak 1 AAD. Wah, kokoh Lim. Ini bukan AAD kaleng-kaleng nih cetakannya nih ya. Waduh, luar biasa dia mah. Ya kan, kokoh Lim siapa sih nggak kenal, satu web aja kenal, Lim Pianus ya kan. Luar biasa banget. Jadi ini yang speaker kita tuh bukan kaleng-kaleng juga teman-teman. Sepak terjangnya juga dulu lumayan. Copenhagen dan saya tidak panjang lebar. Ahin boleh ceritakan backgroundnya selama ini kerjanya apa sebelum bergabung di bisnis prudensial. Silakan Ahin. Selamat pagi teman-teman. Background saya sebenarnya ya bisa dibilang sebagai pengusaha juga ya, bantuin koko saya jaga toko di Cipulir, bisa dibilang yang mengelola lah, karena semua pelanggan masuk uang keluar uang semua juga saya yang atur. Jangan pakai saya lu lah, gua lu aja mendingan, ini lebih enak ya, biar lebih akrab. Jadi ya semua database-nya ya gue yang pegang ibaratnya gitu. Jadi koko gue cuman ya sebagai komisaris lah, dia tahu duit doang, ngomong kasar gitu. Komisaris Pertamina Ahok dong. Jadi ya background gue sebagai grosiran baju tidur gitu. Oke, pedagang grosir baju tidur di Cipulir ya. Iya. Yeah. Kok bisa sih Hin tiba-tiba masuk ke Puden, ke Sambar Petir atau gimana tuh Hin? Ini sih memang apa sih momen langka ya. Pada awalnya sih waktu 2017 gue inget, di akhir 2017 bulan November kalau nggak salah, koko gue bilang sama gue gini, Him bantuin gue dong, lu ujian aja. Ujian apa? Jadi agen asuransi. Lah, gue bilang kan gue udah masuk sama lu, ngapain gue jadi agent lagi? Iya, lu pokoknya masuk aja dah, lu ujian aja deh. Katanya dia mau naik promosi, dia bilang ngomong gitu kan. Ya udahlah, gue bilang ujian doang ya. Ya udah, gue sama istri ujian tanpa nggak tahu apa, gue ujian aja deh. Nah, lulus lah. Setelah lulus, udah, gue didiemin aja gitu loh. Sampai gue inget sih Desember ada tukar kado, ikut timnya kakek leader gue gini kan, sama leader gue tukar kado yang apa, ada gambar prudensialnya ya, yang di mana sih gue, Sudirman kalau nggak salah ya, yang kita bareng-bareng ya. Nah, gue ikut, gue pikir ya lumayan enak juga ini ya, tim ini ya, maksudnya kompak juga nih, tukar kado ini segala macam. Ya awal mulanya gitulah, gue dicemplungin lah ibaratnya gitu. Nah itu kan joinnya dicemplungin karena untuk memenuhi kakinya Ebot supaya promosi kan, misalnya begitu kan? Ya, nah, betul. Kan itu kan belum langsung jalan. Kok bisa tiba-tiba kok mau jalan gitu? Apa momentumnya? Apa peristiwa yang membuat lu apa dikasih mimpi 7 angka atau gimana gitu? Ya. Pada awalnya gue memang malas jalanin ini karena gue pikir gue udah cukup sibuk sama pekerjaannya gue, gitu kan, ngurusin kerjaan, kirim barang, atur kiriman barang lah, masuk uang, keluar uang gitu kan. Cuman waktu itu gue masih inget, gue kepikiran kenapa gue nggak coba aja ya, karena ini kan gue udah punya lisensi, udah ada nih, gue tinggal jalanin aja nih, sifat tahu untung-untungan nih, nothing tulus. Soalnya kan yang gue dengar katanya apa yang lu kerjain itu yang lu dapat. Jadi kalau gue bisa closingin cepet ya, gue dapat cepet ya. Gue pikir adalah daripada gue juga ada nganggurnya, kok iseng lah tuh. Dan gue masih inget tuh, pertama kali gue closing tuh dibantu sama kakek leader gue sendiri yang jadi hostnya gue saat ini nih, di Mangga 2. Ya. Gue janjian sama bos gue. Masih inget, Dar? Inget gak? Wah, ya gue ingat. Oke, gue ingat ya, Mangga. Gue janjian sama bos gue itu
pas kebetulan dia ke Jakarta, gue janjian sama dia bilang, yaudah Hin, kita ketemuan di Mangga 2 aja. Ya udah gue telepon, karena gue nggak ngerti apa-apa, leader gue sibuk, nah gue telepon kakek leader gue, bisa bantu gue gak nih? Nah, host gue ini baik banget. Ayo Hin, gimana? Mangga 2 Square. Mangga 2 dia, bukan Mangga 2 Square. Di Mangga 2, ITC Mangga 2. Itu Mangga 2, ya betul. Ya sudah, kita janjian. 2 itulah. Iya, nah akhirnya ketemuan, janjian, dan dengan gampangnya closing kurang lebih 8 juta premi kalau nggak salah. Kayaknya hampir 10 kayaknya. Iya, kalau 8, 10 gue lupa deh. Dan gue setelah gue ngerasain kok, enak juga ya, gak ngapa-ngapain, dengan begitu doang dapat bisa closing. Nah itulah awal mulanya gue mulai tergiur gitu loh. Itu. Padahal belum tahu knowledge, belum tahu apa-apa ya itu ya. Sama sekali gue nggak tahu namanya SIP, namanya apalah yang nggak ngerti lah pokoknya. Cuman taunya gue ada hot prospect, gue cari leader gue, cari kaki leader gue lah pokoknya gitu. Itu. Intinya coba aja ya, kan nggak ada salahnya kan, coba ya, bener nggak? Ya kan, nothing Iya tulus aja. betul. Padahal kan ketika ketemu bos lu belum tentu closing juga, ya kan? Memang iya, karena dia kan bisa dibilang kan Toto ya. Gue sih nothing tulus aja. Gue pikir gue cuma bilang sama dia karena dengan kedekatan gue dengan dia percaya sama omongan kita. Gitu Nah, doang. kata kuncinya bisa closing adalah kedekatan. Nah, Iya bener ya? betul. Lu Betul. kalau bos lu itu closing karena deket sama lu, Hin. Bener nggak? Iya betul betul betul. Betul. Padahal yang kita jelasin pun dia belum tentu ngerti 100%, ya kan? Iya betul. Karena lihat muka Ahin kelepek-kelepek, teman-teman. Teman-teman kalau merit ya, itu cewek-cewek hati-hati loh. Ahin sih maut loh. Makanya gue paling takut kalau jadi host tuh, karena lu tahu semuanya. Wah, itu teman-teman ya, kita kan satu gereja ya, itu di gereja itu panjang ceritanya teman-teman ya. Cuma saya mungkin satu sesi dulu Jangan habis itu diomongin kita udah. kerjaan Ahin ya. Oke, kita satu potensial. Oke, setelah itu kan closing, ya kan? Lalu apalagi yang lu lakukan? Ini kan nggak ada ini nih, nggak ada hambatan, nggak ada tantangan, nggak ada hal yang berat lah, langsung kayaknya dapat door prize sebenarnya ini ya. Ya. Nah, Sebenarnya yang pada saat abis gua closing, ini pun gua nggak langsung klik sebenarnya. Oh, oke. Itu gua masih ngeraba-raba lah, cuman ngerasain gampang ya nyari nasabah. Akhirnya gue pelan-pelan tuh ya sambil belajar lah, dan gue kadang-kadang minta izin sama leader gue untuk, karena kan ada urusan kerjaan ya gue kadang-kadang Sabtu harus minta izin buat belajar ke kantor, karena kan gue jujur aja pada saat itu agak kesulitan untuk belajar ke kantor, karena ya kan gue memang pegang skalanya ya. Sabtu, apalagi Sabtu kan gue gajian, Senin Ya. banyak pelanggan yang turun. Nah akhirnya momen seperti ini gue sulit gitu loh. Nah akhirnya gue kurang bertumbuh juga, cuman ya gue nggak mau give up aja. Gue cuma pikir lumayan ini kan pekerjaan, karena gue tahu hasilnya. Pada saat gue dapat itu, gue dapat penghasilan gue di rekening gue bertambah 3 jutaan per bulan. Ya. Jadi gue pikir ini kan lumayan, kenapa gue nggak jalanin aja ya, walaupun agak ada kesulitan dalam hal gue belajar, ya gue nekat-nekat aja lah gitu. Nah, kebanyakan kan kalau pada background pedagang nih ya, biasanya udah malu duluan nih. Kok jadi agency? Ya enggak, jadi sales lagi. Benar enggak? Banyak malu duluan sebelum dia jalan bisnis ini. Lalu juga ada kekhawatiran, waduh, kan langganan gua nih, yang gua samperin, kalau nggak closing, malah menjauh dari gua, nanti nggak belanja sama gua lagi. Bener nggak? Ada yang seperti itu, Hin. Gimana menurut kacamata lu, Hin? Itu sih memang pasti dirasakan ya kalau gue bilang ya. Nggak bisa mungkiri, gue pun pada saat memulai bisnis ini, gue pun sama ngerasain takut. Dan bukan takut sih sebenarnya, ego kita terlalu tinggi untuk menurunkan kita sebagai agent, ngomong kasarnya gitu, untuk bilang, gue agent asuransi loh, lu mau gak gini segala macam. Nah dulu awalnya gue pun kesulitan untuk masuk ke sana. Tapi ya harusnya kita memang belajar ke sistemnya kita ya.
Karena kan banyak lah sebenarnya kalau kita mau belajar, nggak perlu kata asuransi pun sebenarnya kita bisa masuk ke dalam sana. Kalau kita semakin belajar, kayak sekarang ini kan gue banyak kan nggak ngomong soal asuransi. Tapi gue berbicara, ya ngobrol-ngobrol dulu, sambil mendalami mereka. Setelah itu baru gue masuk ke sentil-sentil dikit. Tapi gue nggak ngomong gue sebagai agent, tapi misalkan gue bilang gue lagi sibuk nih, lagi di rumah sakit, misalkan gitu. Nah, dia kadang-kadang suka nanya, lu ngapain Hin ke rumah sakit Hin? Gitu. Nah, itu bisa cara kita untuk bisa masuk. Dan gue nggak ngomong gue sebagai agent gitu loh. Kalau ngomong soal ego dan takut, ya gue takut. Sampai saat ini pun gue ada pelanggan gue yang ledekin gue. Ah, dasar lu agent asuransi, lu pinter ngomong. Ada yang kayak gitu. Tapi intinya kalau malu, kalau itu nggak nggak menghasilkan duit lah Hin, ya benar nggak? Betul, Justru betul. Awalnya gue kalau begitu, tapi lama-kelamaan enggak. Lama-kelamaan ya gue pikir nothing tulus aja. Selama gue nggak minta sama mereka, ya gue jalan aja. Itu. nah, jadi artinya lu menurunkan ego lu demi cari duit. Setuju? Betul, betul. Untuk ya supaya keluarga kita lebih sejahtera lah. Karena kan ya, Amanan dulu tuh, kohos ada mana iklan. kohos. Oke. Tadi ngomong Kohos apa tadi siapa gue sih? jadi lupa gue. Ya. Oke, lanjut. Iya, karena kan bisa dibilang keluarga gue ini kan ya sama perusahaan gue ini kan bergantung banget nih. Jadi gue berpikir gue mau berhasil di sini supaya apa? Supaya enggak satu pohon saja yang bantu keluarga gue. Kalau gue bisa berusaha di sini dan bisa berhasil di sini, setidaknya kan baju bobo gue yang gue tekuni saat ini kan nggak terlalu terbebani sekali gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana lu bisa membagi waktu antara kerjaan lu di toko dan sama prospek? Gimana Hin? Ada kendala nggak Hin? Gue kendala sih nggak ada ya, karena kan jam kerja gue kan emang bebas. Gue hanya ke toko dari pagi jam 5 sampai jam 11. Nah, setelah itu kan gue bebas. Cuman kalau kadang-kadang gue harus atur waktu untuk karena ada klaim nasabah, gue bisa keluar. Gue bisa atur waktunya. Dan kalau klaim begitu kan nggak setiap hari. Itu pun hanya paling ya bisa sebulan sekali, bisa lebih kali, bisa 2 bulan sekali gitu. Kayak misalnya kayak kemarin gue ngurusin nasabah gue yang keluar dari COVID. Nah, dari pagi gue. Nah, gue bisa aturin dulu sebenarnya kayak gitu-gitu mah. Bisa dibilang ya gue full time tapi belum bener-bener udah full hard tapi belum bener-bener full time. Yes. Tapi ya Karena waktu gue ya pagi doang gitu. Nah, kalau prospek biasanya gue pagi buat ya, lanjut. gimana? Jadi gue kalau pagi biasanya by WA. Ya, Ya, biasanya gue kalau pagi lanjut. by WA. Halo, gimana? Lanjut. Gua ngomong, lu ngomong, bentrok jadinya. Jadi kalau gue pagi biasanya gue by WA biasa dengan pelanggan, sekalian cari hot prospeknya gue, untuk atur waktu, untuk minta janji temu. Nah, kalau memang ketemu ya gue siang atau malam baru gue jalanin, baru gue prospek. Oke, kata Gitu. kuncinya adalah full heart, kita pasti bisa membagi waktu sesibuk Ya, apapun. Ya kan? ya Background betul. Ya. ya, pedagang emang sehari dari subuh udah ke toko ya kan sampai siang. Hmm. Bukan berarti dia benar-benar nganggur loh. Sebenarnya masih banyak yang bisa yang mesti diurus, benar nggak ini ya? Urus Betul, kiriman betul. dan sebagainya. Betul. Tapi sama kita punya full heart, kita pasti bisa selain untuk prospek, Betul. benar nggak? Kuncinya full heart. Betul. Percuma full time, tapi nggak full heart. Tapi Iya orang yang juga nggak full sih. time itu pasti jadi. Iya, Apalagi kalau yes. full super, ya kan? Wah, itu Josh itu mah. Kayak Lim of Savianus tuh. Full time full hard dia. Oke, Fendi ya. lanjut. Tadi kan lu masih cerita gampang-gampang aja nih closing langsung 100 juta API sampai 10 juta premi. Berikutnya apakah masih lancar-lancar aja? Kayaknya kayak lagi jalan tol Cipali atau gimana, Hin? Aduh, kalau dibilang tantangan atau rintangan banyak. Soalnya kan gue Ceritain. di tahun 2018 aja kan gue, jangan ceritain gue ya, gue termasuk orang yang agak-agak parah juga karena naik pas-pasan banget. Nah, lu tau lah, dari ya, gue naik kurang lebih 410 kalau nggak salah.
Dan dibilang susah nggak? Ya kan gue closing pertama bulan 3. Gue masih inget tuh dapat CP Tiawan. Setelah gitu kosong banyak. Ada banyak kosong. Dan akhirnya gue bisa tutup di tahun itu 410 jutaan, dibantu dengan 5 agent gue. Pribadi gue sendiri 340 ya kalau nggak salah. Dibilang susah, ya gue sih jalanin aja, nothing tulus. Gue sih tipe orang nothing tulus ya. Soalnya gue juga dulu itu sangat bego sekali. Gue nggak tahu namanya ada PPC, nggak tahu ada yang namanya Star Club. Gue tahunya cuma kejarnya promosi. Itu aja. Ada nggak sih momentum yang membuat lu benar-benar gue mesti seriusin nih bisnis ini? Ada nggak? Sampai lu ngeklik, apakah dikasih penglihatan atau gimana, Hin? Waktu gue ngeklik, pada saat gue naik AD. Naik AD, apa yang lu rasakan? Apa yang lu lihat? Kebanggaan. Waktu kebanggaan itu waktu di Kemayoran, waktu kita naik panggung. Dan teman-teman kalau pengen naik AD, itu buat kebanggaan kita luar biasa kalau menurut gue ya. Itu yang buat gue klik, wih, gila, kita dihargai banget ya. Dan puncaknya ya waktu gue dapet Star Club. Karena hampir 3.900 orang yang dapat achiever dari berapa ratus, 300.000 ya? Ya, kurang lebih. Agent aktifnya. Nah, itu bangga banget kita teman dapat di sekian agent 300.000 orang, kita di antara 3.900 orang itu. Wah, itu bangga sekali. Ya, ini yang membuat gue tahun ini, gue juga nggak mau mengulangi tahun lalu sampai nggak naik AD. Ya, insya Allah lah. Dalam waktu dekat ada kabar baik untuk Ahin lah. Amin. Oke. Amin. Nah, si Ahin tadi kebanggaan ketika naik panggung di PRJ ya, Hin ya. Itu naik AAD ya. Teman-teman bisa kalau teman-teman pernah lihat di PRJ ya, kalau naik AD lebih membanggakan. Kenapa? Karena beda, ada prosesinya. Yang promosi AAD sama promosi AD ada caranya beda. Kalau AD itu ada prosesinya. Bahkan bisa kita nangis loh. Ebot pernah naik, dia rasakan hal yang berbeda. Jadi teman-teman pastikan secepatnya kita naik panggung promosi AD. Wah, itu luar biasa. Amin. Oke, lanjutin. Si Ahin ini menurut saya teman-teman, dia itu tipe yang luar biasa dalam hal pendekatan kepada calon nasabahnya, menurut saya. Jadi bukan karena Ahin jago produk, bukan jago prospek, tapi jago pendekatan menurut saya. Bener nggak, Hin? Kalau bener, bagaimana cara lu melakukan pendekatan demi pendekatan kepada calon nasabah lu? Sebenarnya sih kalau pendekatan, kalau menurut gue sih sama aja ya. Tapi gue nggak tahu ya. Kalau menurut gue sih gue biasa-biasa aja karena ya gue sebelum prospekin dia, gue akan fact finding dulu. Dia seperti apa, dia bagaimana, dia mau seperti apa. Jadi gue nggak langsung bilang asuransi atau mau apa gitu, enggak. Gue hanya biasa aja, ngobrol biasa, yang ngarong gitu dulu lah, ngomong kasar. Nanti sudah sekian lama, ya gue belajar banyak sama leader-leader hebat lah, bahwa kita kalau mau closingin orang jangan buru-buru, karena kalau buru-buru hasilnya pun nggak bakal maksimal, biasanya begitu. Tapi itu terbukti sih, kalau kita pelan-pelan dia akan terbuka, gitu loh. Ya, Mat Sani nggak tahan mau komen aja Mat Sani. Oh mungkin pernah berkali kali Mahin ya dulu nggak mungkin. Tuh. Oke, Ahin yang menurut saya salah satu leader yang cukup baik di dalam pendekatan kepada calon nasabahnya. Jadi calon nasabahnya cukup trust untuk membeli polis. Bahkan saat ini teman-teman, Ahin itu sudah memastikan 1 tiket London teman-teman. Dan sekarang lagi on the way tiket kedua melalui Double Star Club Producer dan juga tiket ketiga melalui Star Club Leader. Karena hitungan saya, Ahin submit itu udah unit itu 1M. Hampir 1M lah kurang lebih ya teman-teman ya. Kalau semua dia udah 1M, jadi setengah langkah lagi menuju Star Club Leader. Luar biasa speaker kita hari
ini. Dan saya ingat, teman-teman, si Ahin ini, saya pernah bersaing sama Ahin. Saya sebagai pernah bersaing, bukan dalam asmara, nggak usah asmara, teman-teman. Tapi bersaing dalam rekrutmen, teman-teman. Ya, saya rekrut orang sampai 2 kali gagal, teman-teman. Ya, lalu si Ahin minta saya temenin rekrut orang yang sama di Mangga 2 Square, kan gila ada dia, teman-teman. Ya, rekrut namanya Lim Octavianus. Itu saya rekrut dia ya. Gagal ditolak mentah-mentah. Lalu si Ahin minta saya temenin lagi untuk rekrut Lim Octavianus. Nah, kira-kira apa sih, Hin, yang membedakan cara rekrut lu sama cara rekrut gue sih, Hin? Kok lu bisa berhasil, gue gagal, Hin? Harusnya sih Lim yang sendiri yang ngomong, harusnya sih. Sebenarnya gue juga gak tahu ya kenapa dia bisa kerja sama gue. Mungkin dia membantu gue kali ya, kalau feeling gue ya. Karena kalau menurut gue cuma deketin dia doang sih. Gue cuma bilang sama dia, Van, sebenarnya tuh lu bagus tau, lu gue bilang. Karena apa? Lu punya link tuh besar. Karena apa? Yang beli mobil kan pasti mahal-mahal. Orang mahal-mahal maksudnya orang-orang berduit lah. Ya kan lu bisa prospekin. Cuma dia bilang sama gue dulunya, gue udah pernah cobain dan gagal. Males gue untuk coba lagi. Terus gue bilang, coba aja lah, Van. Ya mungkin karena kelamaan-lamaan gue dekat sama dia, ya karena gue juga ada bisnis sama dia. Dalam artian gue kerjasama dengan dia, mungkin dia kasih nama gue kali ya. Akhirnya dia menyerahkan diri. Udahin lah, gue cobalah, dia bilang. Gue ujian, dia bilang. Ya sudah, gue ajuin. Karena pada saat waktu temenin aja tuh masih gagal tuh. Dan sebenarnya dia belum mau. Cuman dia janji sama gue, dia bilang habis lebaran gue berujian ya, Hin. Ya sudah, gue bilang gak apa-apa. Kapan lo mau, lu hubungin gue aja. Itu lebaran 2000 berapa ya? 2018. 19. Dia baru join kalau nggak, iya, di atas Juni 2019 ya. Tahu gue Iya. si Fendi itu pertengahan tahun dia baru mulai join Iya. ya. Nah, Iya. pertama-tama kan si Fendi kan nggak mau jalanin, cuman ya begitu-gitu aja kan. Nah, apa yang lu lakukan sampai akhirnya Lim Octavianus mau jalan? Apa yang lu lakukan nih sebagai leader? Gue cuma biasanya WA sama dia soal kerjaan, nanya-nanya sama dia, ngobrol sama dia. Ya paling gue tanya, bilang, ya udah, pengen jalanin lah, pengen coba-coba. Gue juga temenin dia juga sekali ke adiknya si Leni, ya itu masih awal-awal tuh. Nah, selebihnya memang ini manusia super ya. Tanpa gue pecut pun dia bisa jalan sendiri dan jago banget. Itu doang sih. Gue juga nggak terlalu gimana nge-push dia, tapi memang dia mau jalan sendiri. Harusnya sih dia ngomong sendiri nih. Dia jago tahu sebenarnya manusia nih. Manusia dewa kalau gue bilang mah dia. Ya, emang Fendi seorang yang jago, tapi kalau tidak ditemukan sama lu juga belum tentu kan, bisa jalannya berbeda, benar nggak? Amin, amin. Kan lu tarik dia ke bisnis ini, benar nggak? Benar, Yahin ya? Iya, betul, betul. Nah, menarik. Nah, saya berbicara mengenai Ahin dalam 8 bulan sudah beres Startup Amsterdam. Apa aja sih yang dijualin produk-produknya yang paling banyak lu jual? PPH plus, PCB, Cinta. Oke, satu persatu, 3 Hin. macam itu. Mana cara lu ngomong umumnya untuk tawaran PPH plus? Satu produk mau cara ngomongnya. Biasanya gue biasa kalau ngomong sama mereka tergantung ya. Kalau orangnya sudah sadar asuransi, gue langsung tanpa SIP. Tapi kalau misalkan orang itu nggak terlalu mengerti tentang asuransi, gue akan mulai dengan SIP. Simpanan, investasi, proteksi. Dan gue akan jabarkan tentang proteksi income, proteksi aset. Nah, setelah itu baru gue tanya dia, sebenarnya lu butuh di mana? Sebenarnya gue udah tahu butuhnya di mana. Cuman gue sengaja ajak dia bicara supaya dia bisa ada timbal balik dari dia lah. Dia nggak dengar omongan gue doang. Dan gue berharap dia jawab. Seperti Ricky gue bilang lah, sebenarnya jawaban dia kita udah tahu. Cuma kita sengaja supaya dia nimpalin kita. Kita udah harain dia nih. Dia bakal jawabnya ke sini nih. Nah, gue udah tahu jawaban dia nih. Jadi kita cuman dia supaya sengaja supaya dia mau dengerin kita lah sebenarnya kayak gitu. Itu cara jualan PPH plus tadi ya. Kalau nggak salah Ya. ingat, tahun lu juga jualan PPH plus kepada bos yang sama
yang lu ketemu di Mangga 2, gitu ya, benar nggak? Iya betul. Itu pun Nah, nggak ya. sengaja juga Ya, kepikiran karena kalau di nggak salah bulan api ya Hin ya. berapa? Berapa preminya berapa gitu ya? Dia kurang framingnya sama karena itu kan udah mau ada agency update terbaru yang masalah W62 kan. Jadi kalau Ya. kalau mau upgrade Lu coba cepatnya. cara, Nah itu lu coba ngomongnya gimana sama bos lu gue itu? cuma bilang bos, gue bilang bos. Ini sih kayak kita speak juga sih kalau orang-orang kekinian bilang ya. Kalau bos, lu terpilih lo bos dari Prudential karena lu nggak pernah klaim, gue bilang. Lu dapat upgrade tanpa kenaikan premi. Mau nggak bos? Kalau mau gue coba bikinkan, karena lu dapat terpilih nih. Gue udah bikinin tuh sebenarnya tuh. Udah gue bikinin, ya udah Hin, kamu nggak naik premi kan Hin ya? Enggak bos, semua sama-sama. Cuma sekarang lebih bagus. Kalau dulu kan bos punya kan kamar 1 juta. Nah sekarang ini one bed termurah. Artinya apa ini one bed termurah? Dia bilang. Gue bilang bos, sekarang ini kan ke rumah sakit kan kita kan nggak tahu nih harga berapa nih. Tiap rumah sakit pasti beda-beda. Kalau 1 juta, 5 tahun kemudian bisa jadi kelas tua. Ya kan? Kita nggak tahu. Tapi sekarang ini bos dapat yang one bed termurah. Artinya dapat VIP pokoknya. Mau berapapun harganya, nggak usah pusingin. Mau dia 2 juta, 3 juta nggak masalah. Dan Malaysia punya. Di Malaysia kan nggak mungkin bos 1 juta punya. Nah, gue bilang, oh gituin. Kalau memang benar gitu, coba Hin, mana proposalnya bikinin saya dulu dong. Ya udah, gue bikin tabel pembanding. Misalkan dulu dia punya PPH punya yang 1 juta. Dengan premi yang sama, one bedroom. Dengan termurah. Apalagi ya, anak dia punya juga sama. Dan gue ajuin, gue kirim ke dia by WA. Karena kan itu kan masih COVID. Kemarin masih COVID kan. Gue kirim ke Hmm. dia. Oh ini nggak ada bedanya ya Hin ya. Nggak ada, preminya semua sama. Cuman yang dibedakan hanya manfaatnya doang. Kalau bos oke, tolong tanda tangan. Nanti email ke saya. Gitu doang gue bilang sama dia. Nah oke, dia dong. Yaudah Hin tuh, jalanin deh Hin deh. Gitu. Closing lah Karena ini akhirnya ya. nasabah ini tergolong dekat sama saya, sama gue juga dekat banget sih. Karena suka jalan bareng juga sama dia. Jadi ya udah kayak teman lalu apa aja lah. Pokoknya gue nggak naik premi ya, jangan premi gue naik, dia bilang begitu. Ya, Akhirnya ya. gue jalanin Ya, gitu. sekali lagi kuncinya itu sebenarnya kedekatan, teman-teman. Ya. Jadi yang Emang paling betul. penting menurut omongan Ahin ini nih ya, paling utama tuh bukan soal kita jago prospek, jago product knowledge, tapi soal interpersonal skill, soal pendekatan kepada nasabah kita. Setuju ya? Makanya gue bilang, gue bingung apa yang mesti gue bagikan di Zoom kali ini. Kita Karena di dalam pelajari, product knowledge, kata Fendi itu ada susuk katanya. Lupa. Jadi ngomongnya ada susuk teman. gue dibilang jago ngomong, nggak jago ngomong. Gue merasa gue nggak terlalu jago ngomong lah. Cuman ya asal ngomong biasa-biasa saja. Nggak terlalu yang Ya, kayak lu yang supel banget. yang penting manis lah ya. Oke, lanjut. Tadi PPH Plus udah ngomong, udah cerita soal PPH Plus. Selanjutnya, ada closing PCB 88. Gimana cara ngomong sederhananya Luhin? Gue waktu kemarin baru closingin PCB. Sebenarnya gue tuh mau closinginnya tuh Prucinta sebenarnya. Nasabah gue ini. Gue bilang, kok ada produk baru loh kok, bagus loh kok. Karena nih orang kan jago hitung-hitungan nih. Bahwa dia bilang, nggak mau rugi lah segala macam. Nah, gue pikir Prucinta ini cocok buat dia nih. Akhirnya gue bikin ini nih. Gue iseng. Gue by WA dia. Kok ada produk baru nih kok. Mau denger gak kok? Apa tuh Hin? Weh, dia bilang apa tuh ya langsung gue telepon langsung by WA. Gue ceritain kok ada produk baru kok namanya Prucinta. Namanya tuh surat cinta untuk keluarga gue ngomong. Surat cintanya apa tuh? Pakai aset. Kok bayar hanya 10 tahun, di cover 20 tahun. Kok ambilnya 2M, gue bilang begini bla 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 bla. Preminya 64 juta, gue bilang. Hin, kalau begini, kalau gue sakit bagaimana? Gue bayar preminya bagaimana? Wah, gue bilang ini beda kok asuransinya. Kok dia bilang begitu? Kalau kok mau yang sakit ada lagi kok. Pro cinta. Ada bayarnya ada pilihan.
Mau 5, 10, atau 15. Tapi gua saranin lu ambil 10 atau 5. Kalau 5 kok keberatan nggak? Kalau ambil 1M kurang lebih 80-an juta loh, gue bilang. Kalau yang 10 gimana, Hin? 60-an juga sama kok, mau nggak? Gue bilang begitu. Coba Hin, lu bikinin gue deh. Setelah lu bikinin gue, lu kirim ke gue mau baca-baca dulu ketentuannya apa aja. Nah, akhirnya ya udah gue bikinin proposalnya dia. Gue kirim ke dia, kasih tahu ketentuannya ini loh kok. Kalau ini baru cair uangnya segala macam bla 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 bla. Akhirnya apa? Oke, nah gue beliin aja lah. Jadi gue lebih aman. Ini kalau meninggal juga ditanggung dong. Ya kok ini sakit kritis atau meninggal. Ini lebih komplit. Gue bilang begitu. Itu gue cara jualnya. Dibilang jago gak? Ya gue nggak ngomong apa-apa gitu doang sih. Ya, omongan Gitu. sederhana aja sebenarnya ya. Omongannya omongan sederhana, Iya. cuman ini kita mau coba nawarin. Itunya kuncinya itu, bener nggak? Ya, Karena, betul. karena banyak agent itu dia ada market, tapi dia nggak berani ngomong, coba Itu nawarin. iya. Salah satu poin kita membuat kita gagal di situ. Kan ini kan poinnya kan Ahin coba WA. Oh, ada produk baru. Bener nggak Hin ya? Iya, betul. Kan Ini aja nih kita gue lagi sebagai iseng nih. Gue lagi ya, iseng nih lagi WA-in bos online shop gue. Dia tuh luar biasa sebenarnya, income dia tuh dari pengiriman orang fee JNT aja bayar dia cepet jauh lebih. Gue ledekin dia. Bro, lu kenapa nggak lu puter aja aset lu? Gue bilang JNT bayar lu aja sebulan cepet jauh lu, fee-nya dia lu. Dia karena dia penjual apa, bukan penjualan sih, pengiriman dia buat JNT aja sebulan 700 jutaan. Dia dapat fee dari JNT 15%. Kayak Honggotiao, kurang lebih. Gue ledekin dia, lu kenapa nggak puterin aja, masukin ke asetnya lu. Sebagian, gue bilang. Gue tawarin dia 5M diketawain. Dia suruh gue bikin 50M. Pro cinta. Ini gue lagi follow up terus nih. Ya nggak tahu sih ya, closing atau nggak closing, gue nggak tahu ya. Gue lagi deketin dia, mau bikin dia diajarin sama host juga nih. Hin suruh ambil 6M dulu, baru ambil 9M. Setelah itu sisanya terserah dia. Nah ini gue lagi push ke dia nih. Mudah-mudahan sih dia tertarik. Karena dia hitungannya dalam banget dah. Jadi kalau soal hitungan gimana ya? Gue dapetnya apa aja nih Hin? Ini nih gue kasih tahu dia. Lu nggak ada rugi bos, gue bilang, hanya taruh doang. Gue bilang daripada taruh deposito gak ada gunanya, lu gue bilang buat apa? Mendingan lu puterin ke sini. Udah gue hitungin semuanya. Mudah-mudahan sih jadi. Ya gue hanya berdoa saja. amin, insya Allah. Tadi pembukanya Amin. gimana? Cara ngomongnya Hin, cara nawarin pertamanya? Kalau boleh diulang? Waktu kemarin itu kan kemarin itu kan dia lagi posting, dia lagi packing anak buah dia. Nah, dia Posting di di mana? statusnya Di dia WA. di WA. Di Oke, WA. Gue langsung tembak dia, lu gila bosnya. Hari Minggu aja masih packing juga, nggak ada matinya lu. Dia panggil, bos, gimana kabarnya? Dia jawab gue begitu. Asuransi lu bagaimana? Dia nantangin gue, tanyain gue asuransi. Ya gue jawab, wah, asuransi lumayan rame, bos. Gue bilang, orang banyak takut mati karena COVID. Karena gue sama dia cukup dekat gitu kan. Langsung gue tembak gitu aja. Oh iya nih, gue juga agak ngeri-ngeri sedap. Bilang begitu. Langsung gue tembak lah. Gue ada produk baru, mau gak nih? Lu mau denger gak? Apaan tuh? Ya gue WA dia. Gue telepon dulu. Setelah gue telepon dia ngerti, dia minta by WA untuk kasih penjelasan supaya dia bisa mencerna lebih baik. Dia bilang begitu. Ya gue WA sama gue. Begitu doang. Jadi cara teman-teman. post gue gimana ya? Isengnya gue Ya, kadang-kadang cuma iseng dong aja dari WA dia. Gue cuma nyentil dia dikit. Dia kalau dia respon ya baru gue lanjutin. nah, kalau saya boleh nangkep teman-teman ya, dari cerita Ahin, dari cerita awal sampai sekarang, sebenarnya kita kepoin aja postingan Nah, ya kan? Kepoin aja ya ngobrol, oh, sweet kenceng-kenceng nih, banyak orderan nih, betul. minggu aja. Nah, ya kan kurang lebih begitu poin-poinnya teman-teman, ya kan? Iya. Cuman kadang kepoin aja kita udah takut duluan, takut kita nomor asuransi ya, kita udah pikirin jelek duluan. Padahal ketika ngomong begitu, Ahin, gimana asuransi lu? Wah, Ahin dapat mangsa tiba-tiba kan. Nah, itu teman-teman bisa pelajari trik Ahin nih. Ini cara salah satu pendekatan kepoin, belaga-belaga nawarin dan sebagainya seperti itu. Nating tulus saja, bener nggak? Hin, Betul. lu
nawarin ini ada nggak pernah mengalami penolakan? Nah, jangan-jangan ceritanya mulus-mulus terus nih kayak jalan tol Cipali, bener nggak? Penolakan, gimana penolakan nih? Yang paling lu ingat, yang paling Hah? menggetarkan hati. Apa? Oh iya, nah ini gue baru inget nih. Penolakan Cerita yang dong. paling cukup menyakitkan. Sebenarnya bukan menyakitkan juga sih, teman gue orangnya gampang lupa. Jadi gue tanya istri gue dulu apa yang menyakitkan ya. Nah, gue baru ingat bini gue kasih gue tahu ini sepupunya istri. Jadi ceritanya tuh gue lagi di luar, pas dapat kabar dia sakit, masuk rumah sakit PIK karena DBD. Ya dong, akhirnya gue datang sama istri bawa kue lah, kita biasalah kan untuk silaturahmi. Cecenya dia tuh kan deket juga sama si Mewah. Sampai masuk dalam ada kukunya juga. Kukunya bilang, nih orang asuransi nih, Hin, suruh masuk tuh Hin. Si Abun, dia bilang begitu. Pasukan apaan? Gue bilang gak bego. Pasukan apaanku? Udah lu tawarin aja tuh dia daripada dia masuk asuransi gini gak masuk gini bayarnya mahal, ya kan? Ntar lah aku gampang tunggu dia keluar baru kita ngomongin lagi. Gue bilang. Dia sendiri yang ngomong. Coba Hin lu hitungin gue berapa duit sih Hin? Soalnya gue tanya ini kurang lebih habis 10 juta lebih nih gue di PIK nih. Dia seminggu ya kalau nggak salah ya. Saat itu juga gue hitungin karena dia minta dong. Gue bilang, Bun ini loh Bun gini gue jelasin semuanya. Lu kan lagi sakit tapi setelah sakit selesai baru kita ajuin aja. Kalau DBD itu kan nggak gitu masalah, nggak maksudnya kan kita declare aja gitu kan, bukan penyakit yang berat gitu kan. Nah, akhirnya oke, ditentukan kalau nggak salah 1,1 kalau nggak salah ya. Udah oke tuh, tinggal tanda tangan. Gue tipenya kan bukan tipe orang yang salahnya gue juga nih. Tipenya gue tipenya bukan yang langsung saudara tanda tangan, kelarin. Nah gue enggak. Gue tipenya, gue pikir ini pasti closing. Tenang aja lah, tunggu dia sehat lagi 2-3 hari gue baru samperin lagi. Ya dong. Tetap kontak tuh gue tiap hari, Bun gimana kabarnya? Baik kok, bentar lagi gue mau pulang juga nih, besok mau pulang, saya gitu kan, udah. Yaudah nanti gue 2 hari lagi ke rumah lu deh, gue bilang ya, kita ngobrol lagi, gitu. Nah sampai rumah dia, ternyata dia sudah di-closing sama orang lain. Terbayangkan. Bisa, Sampai rumah dia. Hah? Di-closingin siapa? Sama orang lain, masuk sama orang lain. Dan bukan sama saudara pula. Karena itu kan saudara. Dia masuk sama orang, kata dia datanya udah diambil sama orang lain. Gue bilang, kenapa begitu? Gue bilang, ya nggak enak soalnya sama dia. Nggak enak sama dia. Tapi enak Iya, gue sama juga saudara. bingung. Mang itu dia. Gue bilang, kok begitu? Gue bilang ya. Padahal dia tahu loh. Dia sangat tahu. Dan anehnya masuk ke dia. Alasannya katanya, data dia, kemarin dia udah perfectin juga dulu, udah lama. Tapi dalam hati pikiran gue, dia kan bukan saudara. Kenapa sama dia? Itu yang jadi pertanyaannya gue. Takut amat Rasanya sama gimana? saudaraan gitu. Aduh, Rasanya gimana? kesel dongkol loh. Kesel dan dongkol. Tapi ya gue pikir, udahlah. Gue pikir emang bukan rezekinya gue kali ya. Karena gue juga mau ambil saudara aja dia juga. Mau ambil satu keluarga besar dia, ada 5 orang. Dia belum di-upgrade. Orang kaya, tapi kalau gue bilang, lumayan medit. Dibilang duit ada gak? Banyak. Tapi belum mau upgrade. Dia kartu keong. Gue udah bilang sama dia, kok lu mesti upgrade lu kok. Gue bilang, ya Hin, nanti aja Hin lah. Padahal duitnya banyak, gue bingung. Gitu. Si Robi ngomong apa tuh? Kurang ajar dong tuh. Lalu lucu katanya. Oke. Ya gitulah gue. Kan, terus lu kesal, lu dongkol. Tapi kok bisa move on cepetin? Gimana caranya, Hin? Gue orangnya easy going orangnya ya, kalau menurut gue ya. Ini aja gue lupa sebenarnya yang bikin gue kesel apa tuh gue lupa. Tapi gue pas dikit sama bini baru inget. Jadi ya menurut gue, udahlah lu ngapain bikin lama-lama. Di luar negeri masih banyak kok yang bisa kita cari, yang bisa kita kebayar lagi. Daripada gue mikir yang ini yang udah nggak ada. Tadinya gue masih mau follow up keluarga dia loh, soalnya dia ada cecenya ada sama 3 orang anak. Tadi mau gitu gue pikir, wah kayaknya gue mesti skip nih. Karena kalau gue berlama-lama di sana untuk bermain di sana, kayaknya nggak ada gunanya juga nih kayaknya nih. Dia kalau nggak salah, agentnya Oliver Parawa ya, lebih jago katanya daripada kita, daripada lu katanya.
Olivia Iya, Pawaka. dia bilang lebih jago dari lu, Hin. Iya, dia bilang begitu. Sudahlah, gue bilang, gak apa-apa. Yang penting dia udah pilih semua, ya sudahlah. Gitu. Jadi satu keluarga besar nggak ada yang masuk sama lu, Hin? Nggak ada. Nggak ada. Tapi Nggak ada. Padahal gue sengaja bayain dia beli, titip dia beli handphone di Singapura, sengaja biar bisa komunikasi, jaga hubungan sama dia. Gagal. udah usaha segala macam, akhirnya nggak ada satupun yang closing. Duna serasa Iya. kiamat nggak, Hin? Belum, enggak. Kiamat sih enggak lah. Cuman ya Bagus. cukup, lain kali gue mesti banyak belajar aja kalau bisa langsung closingin, jangan nunggu-nunggu lagi. Mesti belajar sama lu, Suhu Acong. Pakai namanya closing statement. Boleh suruh dia tanda tangan lu sambil mikir-mikir, nanti kalau memang nggak sesuai dengan apa yang kita janjikan, boleh dibatalkan fee lu. Gue mesti belajar kayak gitu tuh. Itu kelemahannya gue. Oke. Ini teman-teman boleh bertanya ya, teman-teman. Saya akan bacakan, mungkin ada Udah habis ya, beberapa cukup ya. pertanyaan. Udah habis ya. Oh, teman-teman mau tanya-tanya nih ya, teman-teman ya. Oke, saya baca Teman-teman dulu. udah lebih jago dari gue lah. Belum ada pertanyaan. Ayo teman-teman, kalau mau tanya-tanya nih, mumpung jarang-jarang lu. Si Ahin mau sharing lu. Tadi dia udah cara PPH Plus, lalu Prucinta dan PCB 88. Nah, saya ingat ya. Si Ahin itu pernah prospek lalu dilawan dengan produk Allianz kalau nggak salahin ya. Aduh. Ya kan? Dulu Iya. tuh ya kan? Di tahun ini masih tahun ini, kalau masih tahun ini ya kan? Tahun ini ya? Iya, masih tahun ini. Iya, Lu tahun temen lalu, tahun ini sih. Tahun ini ya? bininya saya. Lu atau Mewat teman dari bininya ya? Kan Kan ini teman-teman suami, badminton gua deh kayaknya deh. teman badminton. Nah, Siapa? ya Samsung dulu dah, Gimana? Samsung dulu siapa? Nih, kan lu kan pernah dihadapin lawan Allianz, ya kan? Apa poin-poinnya menang sama Allianz itu, Hin? Padahal kan secara premi kan jauh, dia lebih murah. Lalu ada namanya santunan katastropik lagi ya kan? Santunan yang penyakit kritis, saya katanya 500 juta. Nah, kalau bisa menang sih, sebenarnya kalau di-compare dengan Allianz itu, kalau nasabahnya mau dengar, kita pasti menang. Itu intinya aja. ya. Kenapa? Kalau dia sampai mau dengar kita, artinya kan dia bisa siapin proposalnya dia. Kita bisa head to head sama dia. Memang secara di atas kertas kita punya premi lebih mahal. Tapi kalau kita lihat isi jeroannya, dalamannya, gak usah jauh-jauh deh, coy-nya aja. Sudah dia lihat, langsung ketahuan. Karena waktu gue compare sama nasabah gue, dia satu keluarga loh. Untung gue bisa menang loh. Gue gimana cara masukinnya? Gue masukin kalau nggak salah 3,9 buat suaminya. Di compare sama Alia 3,6. Gue ditelepon sama dia, Hin, lu punya mahal. Lu punya 3,9 sampai 85. Gue ini 3,6 sampai 99. Gue nggak dulu masih nggak terlalu, masih bego lah ngomong kasarnya ya. Nggak hitung dengan cara coy yang dikasih sama kita orang punya yang program gitu kan, yang hitungan coy. Gue belum ngitung tuh waktu itu. Gue cuma dijalan masih leader kayak sama lu lah ngajarin gue lah waktu itu kan. Cara compare gimana? Akhirnya gue bilang lagi nih sama temen gue, bro, lu lihat, gue punya premi di Prudent 3,9. Coy-nya 1,2. Mana lu punya Allianz? Gue bilang. Ditunjukin sama dia. Gue buka, lu punya 3,6, coy-nya 1,7. Ini artinya apa, Hin? Dia bilang. Ini adalah biaya asuransi yang lu bayarkan tiap bulan sebenarnya. Jadi apa? Lu 3,9, lu bayar 1,2, 2,7-nya masuk investasinya lu. Makin lama lu hitung sendiri aja deh. Gue nggak mau hitung secara jauh ya. Logikanya aja, lu 3,6 atau 1,7. Selisihnya berapa banyak? Jadi sebenarnya ini yang kita hitung. Ya itu nih ya. Kedua, gue bilang, pasal tinjau ulangnya. Gue tunjukin, kita buka. Ini kita punya punya ini. Dia punya ini. Itu aja, gue bilang. Dua ini aja, gue bilang, lu mikir sendiri. Setelah itu lu kasih gue jawaban aja. Kalau lu nanya gue macam-macam lebih panjang lagi, gak ada habisnya, gue bilang.
Yang ketiga ya lu tinggal pilih lu mau siapa yang layanin lu. Kalau Allianz dia, kalau Prudent gua. Untungnya dia pilih gua saat itu. Dia akhirnya nanya gua, Hin, ini hitungan seperti gini ya. Bahwa coynya kita naik gak? Naik pasti. Dia juga pasti naik kok, gua bilang. Kalau lo mau hitung-hitungan, ayo. Lebih lama lagi. Lu ngerti gak? Gua bilang. Yang penting yang pasti, gua bilang. Kepercayaan lah, gua bilang. Kalau lu mau sama gua akan full ibaratnya servis lu. Dan terbukti sih kemarin dia padahal baru 5 bulan sama gua kena 4 bulan atau 5 bulan. Tendon dia putus dan dibayar full sama Prudential, 60-an juta lebih. Dan itu pun dibantu sama agent gua si Ellen tuh yang bantuin gua untuk klaim-klaimnya dia. Karena pada saat itu gua berhalangan. Dan dia sangat senang kenapa dia lihat timnya lu hebat ya Hin ya, walaupun lu nggak ada bisa ada orang lain yang bantu. Gua bilang itulah guna tim, gua bilang. Kalau gua nggak ada pun jangan takut, ada tim gue yang akan bantu lu. Itu akhirnya dia referensiin gue juga. Itulah yang gue referensi dapat dari dia juga ada. Tuh. Oke. Jadi intinya itu lu jelasin ketemuan atau by phone, Hin? Ketemuan gue sama dia. Jadi karena saya terkesima dengan statement Ahin. Jadi kalau kita ketemu dilawan dengan asuransi lain, kalau nasabahnya mau ketemu kita pasti menang, kata Ahin. Jamin, pasti jamin menang. Apalagi sekarang kita ada banyak ilmu lagi ya. Banyak ilmu lagi. Banyak lah. Ya. Leader di sini jago-jago kok. Jago banget. Oke. Poin-poinnya, langkah pertama kita harus minta proposalnya. Mau asuransi apapun, benar. Karena kalau proposal lagi dingin. Betul. Karena kalau lu nggak minta proposal, yang dikasih tapro doang. Tapronya itu tuh dia tuh ilustrasinya yang paling tinggi. Nggak ada minusnya dia. Nggak akan apple to apple. Sebenarnya nih, dari teman-teman perhatiin nih, cerita Ahin dan cerita Apuy beberapa minggu yang lalu, ketika dihadapi dengan asuransi lain, khususnya ketemu si Ahin, mereka statementnya sama loh. Kita pasti menang. Teman-teman ya. Teman-teman tuh harus punya kepercayaan diri. Kalau kita jual produk di Prudent itu produk yang luar biasa. PPH Plus kita itu hampir bisa dibilang tidak ada saingan menurut saya. Gak ada tandingannya, betul. Langkah pertama yang saya rangkum, Hin. Intinya mah kalau buat agen-agen awal ya, agen baru, kalau udah ketemu orang yang punya asuransi, jangan takut. Sebenarnya itu poin pertama, poin penting loh. Kenapa? Artinya dia sudah ada asuransi. Lebih gampang kita prospekin dibanding dia nggak punya apa-apa. Kalau dia udah punya asuransi Allianz atau apa Manulife segala macam, itu jauh lebih enak. Kemarin gue baru closing lagi tuh. Dia punya Manulife. Satu keluarga. Dia punya Manulife bayarnya ternyata tuh uang hangus. Awalnya dia satu keluarga bayar cuma 8 jutaan. Iya, 8 jutaan. Sekarang sudah 8 tahun, sekarang bayar 14 juta lebih, hampir 15 juta. Gue bilang sama dia, ini lu cuma dapat kamar tapecing doang, gue bilang. Nah makanya gue bilang jangan takut kalau dia punya asuransi. Malah gue lebih senang. Kenapa senangnya? Kalau dia mau ketemu artinya lebih enak. Kita minta polisnya dia, kita bedah, kita kasih tahu biar dia mengerti. Akhirnya dia mengerti. Punya gue rumah sakit cuma tapecing doang ya. Berarti kok kalau masuk rumah sakit bagaimana? Aduh, gue bilang mah puisi lu, gue bilang lu kalau orang kayak bilang bisa bayarnya bisa mah puisi nggak mah? Ngomongnya apa ya puisi ya? Bisa nomboknya banyak. Tekor. Nah, gue bilang gitu, tekor ya, gue bilang begitu. Gue bilang mending sekarang ini yang terbaru adalah on deal. Lebih enak. Akhirnya dia mau dengerin ya, akhirnya ya closing. Ya seperti itu gue bilang. Makanya tips gue buat agen-agen baru, kalau prospekan lu punya polis, jangan takut, jangan buru mentak, dia udah punya polis. Gue udah malas lah, gue udah gak ada harapan lagi. Justru itu harapan lebih tinggi dibanding yang baru gitu loh. Gitu. Yes, teman-teman ya, teman-teman perhatikan ya. Ahin dengan penuh kepercayaan diri, ya kan? Ketika ketemu nasabah yang udah punya polis, bagus. Justru itu adalah peluang besar benar Hin ya, untuk kita prospekin ya teman-teman. Iya betul, ya. Betul. Sebagai jangan minder dulu, maju terus. Kita percaya diri aja teman-teman. Yes, betul. Ketika diperhadapkan dengan asuransi apapun, mau asuransi Allianz, AIA dan sebagainya, langkah pertama selalu saya bilang adalah kita minta proposalnya dulu, ya supaya kita bisa bandingin secara kuat benar nggak Hin ya. Lalu khusus kasus Allianz ingin soal
cost of insurance atau biaya asuransi, ya kan? Betul. Itu Ahin soal pasal tinjau ulang. Pasal tinjau ulangnya gimana sih, Hin? Bedanya sama Nah, kalau emang tanya leadernya deh, yang pasti gini intinya, kalau di aliansi itu setiap ulang tahun polis, penanggung atau perusahaan berhak menghentikan atau memperpanjang berlakunya polis ini. Nah, kalau di kita juga ada sebenarnya seperti itu, persis. Tapi kita ada hal pentingnya, tambahan di bawahnya, bahwa selama kita nggak ada buangan data atau fraud, kita akan terus diperpanjang, walaupun lagi menjalankan medis itu. Gitu, itu poin pentingnya. jaminan Nah, kalau polis jaminan tidak akan betul. setuju. Dan yang paling Ya, penting kalau lalu Ahin poin, ya lanjutin. polisnya kalau mau dimintain sama leadernya, pasti leadernya ada. Karena kita bisa semua pegang semua. Buat kita pegangan, kalau kita ada apa-apa, kita tunjukin ke nasabah. Ini loh, poin penting kita ini loh. Sama dengan yang lain, tapi kita ada poin pentingnya, hal pentingnya di tambahan bawahnya. Di aspek lain nggak ada. Yes. Itu. Yes. Lalu poin terakhir yang Ahin bilang, nah kalau di sini gue yang servis loh. Kalau di sono bukan gue yang servis. Yes. Ini Jual menjual nama kita. Ya, jual diri yes. kita. Itu poin utama. Oke. Saya akan bacakan pertanyaan dari anak lu nih, Hin. Anak lu Agustina. Tadi dia tanya lagi nih. Pertama kali bikin janji sama mantan bos, ngomongnya gimana? Sampai bisa ketemu. Terus pas ketemu, ngomongnya apa? Sampai bisa closing 8 juta premi per bulan. Mungkin dia Agustina perlu diulang nih. Tadi ceritain. Biar teman-teman yang Jadi lain gini, juga yang baru bergabung bisa nangkep. Jadi gini, waktu pertama kali gua closing big boss gua ini, memang dia nggak tahu gua sebagai agen asuransi. Jadi yang memang ini hokinya gue juga. Kedua, kedekatan juga sekali lagi gue bilang. Gue hanya bilang begini, bos lu di mana? Gue di Jakarta, Hin. Lu di mana? Gue di rumah. Bos, gue mau ketemu dong. Gue bilang nih, boleh nggak? Ada hal penting nih yang gue ketemu lo. Lu mau ngomong apa sih? Ngomong di telepon aja lah. Ngapain lu ketemu gue? Nanti lu ajak gue yang aneh-aneh lagi di rumah begitu. Gue bilang, enggak bos. Gue bilang kita ketemu makan-makan dulu aja. Gue ada produk bagus nih. Gue rasa lu penting. Karena kita sebagai pencari income. Gue bilang, lu kan kerja keluar kota, ninggalin daerah dia kan jauh gitu kan. Boleh gak? Ya udahlah, lu mau di mana? Gue bilang, gue ke hotel lu ya. Gak usah lah, kalau di hotel mah gak enak. Dia bilang, gue lagi belanja nih. Dia kan juga belanja buat tuaksirannya dia. Gue bilang, lu di mana? Gue di Mangga 2. Lu kesini deh. Sambil kita makan di sini aja. Ya udah. Langsung gue telepon leader gue lah. Yang jagoan, yang super jago itu, Sincon, Cacong. Akhirnya ketemuan lah di sana. Itu, jadi kalau ditanya gimana cara ngomongnya, kalau kita sudah dekat dengan bos kita, enak. Apalagi dia udah tahu kita sebagai agent ya. Kalau dia belum tahu, ya gak tahu juga gimana ngomongnya. Gue juga bingung gue. Karena gue tipenya easy going gitu aja. Gitu loh. Menjawab gak sih? Ya, intinya mencoba aja. Yang penting Ya, pertama itulah. itu aja ketemu dulu. Udah bos, gue ketemu dulu. Nah karena bosnya ini deket, nggak mungkin nolak Ahin. Bener nggak ya kan? Ya, Karena bos betul. intinya poin deket teman-teman. Ketika dia dekat, nggak mungkin nolak untuk bertemu dengan kita, ya kan? Jadi yang belum dekat, ya kan? Kalau sudah dekat, ketemu, ngobrol-ngobrol sebentar, langsung bos, gue mau cerita. Nah gitu kan ini ya. Kenapa sih itu? Iya, betul. Oh, udah, itu nggak Betul. tahan apa gimana? Istimewa mengerti gimana? Enggak, dia ada sedikit cerita juga gue nih. Kemarin juga sepupunya si Mewah. Gue prospekin. Nggak taunya dia punya Manulife. Nah, itu tadi gue bilang tuh, untungnya dia tuh mau terbuka. Gue bilang sama dia, lu baca deh. Dia orangnya suka baca kan. Gue bilang lu baca. Manulife itu AIA, dia AIA. Dia AIA bukan Manulife, dia AIA. Gue bilang lu baca aja polisnya dia. Kalau nggak salah dia AIA itu kan dia juga hangus, punya sistem hangus. Gue bilang sama dia, kalau nggak salah di AIA itu kalau lu sakit premi naik. Kalau di kita kan pro rata di PSS-nya. Dia murah soalnya di PSS, mirip kayak kita punya AIA punya. Dia punya AIA mirip kayak kita PSS. Kalau kita kan bukan per penyakit. Kalau di AIA itu dia bilang dia akui memang dia tiap tahun naik.
apalagi mamanya yang sakit, naik lebih mahal. Dan puji Tuhannya kemarin gue lagi jalan-jalan, dia bisa WA si Mewah, minta janji ketemu, minta mau dibuatin polis buat anak-anaknya dia. Ini baru dong, ini artinya baru nih ini ya. Iya, ini baru ini. Mudah-mudahan ya, Ini gue sih cuma maunya ajak dia jadi agent. Karena pangsa pasarnya tinggi, besar. Gue nggak mau harapin dia jadi agent. Gue mau tarik dia jadi agent. Oh, jadi triknya Ahin ketika ada calon nasabah yang mau closing malah Ahin jadiin agent karena melihat dia punya Ya, potensi pasar yang besar, ya. ya. Karena Ahin nggak mau makan ikan kecil, maunya makan ikan besar nantinya, ya kan? Oh, jadi, Karena dia bukan bos sih, dia pemilik di air minuman apa isi ulang, bukan isi ulang, apa sih yang buat Yuki gitu ya, Yuki yang apa Advent gitu ya, isi ulang kayak Advent gitu tuh mesinnya, jual mesinnya di Pinang Sia. Dia punya jaringan ya. lumayan besar. Gue berharap sih dia jadilah gitu Nah, harapannya. tadi teringat soal Ahin, ini ada calon nasabah yang prospektif, punya market cukup bagus, malah Ahin jadi agent, mau jadi agent. Saya teringat minggu kemarin Ahin menjadi top leader dengan new agentnya, submit langsung 276 juta. Step masuk ke orang itu, masuk ke Zoom ini. Nggak tahu sekarang udah menghilang. Mungkin lagi mau ngomongin dia jadi menghilang. Dia orang malu-malu. Dia sebenarnya Oke. udah memantau juga. Padahal yang kenal sama si Mr. X ini, wah. Yang kenal sama Mr. X ini bukan Ahin doang. Fendi juga kenal. Apuy juga kenal. Aan juga kenal. Gua juga kenal, walaupun nggak cuma kenal gitu doang. Apa yang membedakan lu sampai lu bisa menaklukkannya, Hin? Coba Hin, sharing Hin. Jadi gini awal ceritanya ya. Gue deketin dia memang dari tahun lalu. By WA. By WA ketemu, telepon. By WA, teleponan sama dia, ngobrol. Dia seneng, aduh Hin, lagi sepi lah Hin, jangan ngomong asuransi, gue pusing. Gue gak ada market, dia bilang bla bla segala macem. Ya kan? Sampai suatu saat, awal tahun kemarin tuh awal tahun, sebelum COVID, dia telepon gue, Hin, gue mau nyari toko. Lu cariin gue toko dong, bisa nggak? Gue bilang, lu mau cari toko, ke toko lah, sinilah. Gue bilang, gue cariin lu pelan-pelan. Ya kan? Singkat cerita, nggak taunya dia dapet. Nah, dia ke toko gue ngobrol. Ya tetap aja dia ke toko gue, ya gue prospekin terus sama gue. Ya udah lu cobalah, gue bilang ini itu segala macam, ini itu. Masih belum mau. Dia bilang sama gue, COVID apa kayak begini, sepi begini, pasar gini, siapa yang mau beli asuransi? Gue bilang. Ya gue selalu bilang sama dia gini, sama lah kayak Ciputra bangun rumah 5.000 klaster gitu, 5.000 rumah. Emang dia pasarnya ke 5.000 orang, enggak, dia pasar 1 juta orang. Dia pengen ambil yang 5.000 orang mau aja beli rumah dia, yang nggak mau ya ditinggalin. Sama seperti lu lah, lu punya kenalan banyak, omong aja, gue bilang. Dia mau ambil syukur, nggak mau ambil ya udah, gak usah pusing. Yang penting lu mau coba, dan ini income-nya bukan kaleng-kaleng lu, gue bilang lo. Lu lihat buat teman-teman lu kan, lu udah tahu sendiri, kenal semua. Ya sih, dia bilang, lu orang udah enak-enak semua ya. Lu kalau nggak mau coba ya gimana mau seperti kami, gue bilang gitu. Gue banggain kau juga lah, gue bilang gitu. Singkat cerita, dia telepon gue, ya Din lah, lu masukin gue lah. Dia begitu udah, dia nyerahin diri. Dan pas dia nyerahin diri, iya, pas dia nyerahin diri, gue langsung pada saat dia nyerahin diri, gue klik bininya sama dia, ke Korea lu nggak mau ke Korea, gue bilang. Karena kan bulan Juli kan bonanza. Dia kan bulan Juli baru jadi agent. Gue kira, lu gak mau ke Korea? Enangin bini lu. Bini lu tuh banget lu ke Korea, gue bilang lu. Pas bini dengan ngomong begitu, bini denger. Ayo Pi, mau Pi. Kok berapa banyak kok mesti jualannya, dibilang begitu. Ya sudah, gue ajarin dia. Gue bilang lu cuma butuh 200 juta api. Dapat Korea. Halo, suaranya putusin. Halo? Ya, Ya, ada telepon masuk, sorry. Ya. Gue bilang, lu cuma butuh 240 juta api itu dapat Korea, gue bilang. Bener nih kok ya, 20 juta api, 240 juta api itu gimana kok? 20 juta premi, gue bilang. Dia gitu langsung tuh. Itu gue mau proses ini. Ya gue bilang, jalanin deh, gue bilang dia lu. Ayo Pi, kita jalanin Pi, gitu. Cuman gitu doang sih, gue sih simpel-simpel aja.
Dan gue temenin dia sekali ke Tanjung Priuk, ke temen bininya, closing juga. Dapat dua case. Langsung tuh. Ini pun dia lagi berusaha lagi, gue bilang, lu jangan mau ke Korea, gue bilang. Kan gue bilang dia udah dapat kurang lebih Bangkok dapat sama Korea dapat. Ke London lah, gue bilang. Korea mah kalah jauh sama London. Dia bilang step by step ya kok, dia bilang, ya sudah, gue bilang begitu aja. Itu. Menjawab Oke, gak pertanyaan gue? kalau saya simpulin, intinya si Ahin ini kan dari awal mau rekrut si Mr. X ini ya teman-teman ya. Ya rekrut dia nggak mau lah, sepi dan sebagainya. Udah jangan ngomong soal asuransi ya. Tapi Ahin tetap persisten, tetap konsisten. Tiap kali betul. ketemu, ayo lu kenapa ini coba rugi lu di mana dan sebagainya gitu Hin ya. Bahkan ya kan, bahkan dia dapat toko, lu masih aja lu ituin lagi. Lu kenapa nggak mau coba? Intinya Ahin tuh nothing tulus teman-teman. Nothing tulus, dia coba ajak, nah, ya kan? Bener Hin? Yes, betul. Ya. Betul. Sampai akhirnya agent tersebut menyerahkan diri ya kan? Ya. Sekarang udah berapa Hin yang udah isu tapinya? Si Mr. Yang X itu. udah issue 100 jutaan. 100 jutaan ya Uber lah. 900 tuh. Iya. Udah medical sih. Hari ini udah medical. Hari ini udah medical. Besok mungkin lusa udah keluar hasilnya kali. Ya di Uber lah, segera di Uber lah ya, supaya siapa tahu dapat bonansanya banyak ya. Oke, luar biasa sekali. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari audiens. Tunggu bentar ya. Saya tertarik tadi ada pertanyaan dari Dewa Naca nih. Luar biasa loh, tim kita Dewa Naca. Teman-teman. Dewa Naca lu, serem lu. Iya loh, hebat loh. Naca atau Naca sih? Naca. Maca itu mah minuman Hin. Ya. Kasih inspirasi dong kok Acong, semangat biar nggak jenuh dulu prospek nggak closing. Kenapa saya yang jadi sharing? Ini tanyanya Kak. Nah, Hin, gue tanya, jadi kasih inspirasi dong ke Ahin. Biar semangat, nggak jenuh, prospeknya closing. Nah, ketika lu kan prospeknya closing, gimana lu bisa membangkitkan semangat lu, Hin? Untuk tetap masuk grupnya kita. Masuk grupnya kita. Pasti lu closing. Karena Pak grupnya kita tuh luar biasa stres. Tiap hari closing, berganti-ganti. Akhirnya apa? Kita harus putar otak. Aduh, gue mau proses siapa lagi ya? Akhirnya kita nggak bisa berhenti berpikir. Mesti mikirin terus sampai asam lambung gue naik. Pening pula gue juga. Artinya udah bener sih di agent ya, udah bener ya. Si Robi closing, terus si Apuy, si Fendi, si Marcel, si Acong, Sayuri. Aduh, tiap hari begitu terus. Jadi kalau kita nggak closing, bener sih. Kalau kita jangan jadi mental tempe lah. Malah kita harus memotivasi diri kita sendiri lagi. Bahwa kita harus bisa lebih lagi. Kalau gue sih gitu ya. Jadi memotivasi diri sendiri bahwa dia bisa, masa gue nggak bisa sih gitu loh. Cari cara lagi. Kalau gue gitu. Masuk timnya kita udah paling bener deh. Oke. Halo? Ya, benar. Menjawab nggak? Menjawab. Jadi ada di dalam sistem, ada di dalam grup kita, aktif sehingga ketika lihat orang closing, kita pun terdorong untuk prospek supaya kita bisa closing juga. Ya. Karena dengan lihat orang closing itu membuat kita menjadi tidak nyaman posisinya. Jadi nggak boleh santai. Sangat nggak nyaman. Bini gue yang bilang, Pi, kepala gue pusing, Pi. Pada closing terus, Pi. Kita kapan closingnya lagi nih? Nah, mikir lagi. Betul. Jadi suasananya ya. Oke, saya akan baca pertanyaan lagi. Buat agent baru nih, pertanyaan Ping nih. Buat agent baru, menurut lu berapa lama sih masa pendekatan sampai kita bisa masuk untuk selling? Nah, menurut lu Hin? Gimana? Untuk agent baru nih, berapa lama sih kita ini kalau ada nasabah, kita mesti pendekatan berapa lama sampai akhirnya kita bisa masuk untuk coba prospecting selling? Kalau gue sih nggak ada berapa lamanya ya, maksudnya feeling kita sendiri aja. Kalau ukurnya kalau gue
ngobrol aja sama mereka, sama dia ngobrol sampai gue sentil sedikit dia berasa. Gak tahu ya, kalau gue punya kayak punya feel sendiri gitu. Ini kayaknya udah boleh gue masukin nih. Jadi nggak ngomong ngarung gitu lagi nih. Cukup ngomongnya udah cukup nih. Kita ngomongnya ngomong kasar nih, pendekatannya udah cukup dekat. Udah boleh masuk ke sini nih. Gitu. Kalau gue seperti itu. Jadi gue nggak ada batasan waktu berapa lamanya. Cuman gue deket aja sama mereka, deket. Setelah itu ada chance untuk masuk, gue masuk. Halo? Ya. Jadi feeling ya Hin ya. Ya, iya. Feeling berkata kalau kiranya udah bisa diprospekin ya prospekin, bener nggak? Ya, ya. Lalu ketika Gitu. lu coba deketin, punya nggak pemikiran, jangan-jangan orang beranggapan gua sebagai agen asuransi deket akrab sama calon nasabah pasti ada maunya. Ada Nah, nggak makanya pemikiran kita harus pinter, jangan memposisikan diri itu mesti pinter, jangan habis selesai ku kabur. Nah, itu yang nggak benar. Jadi kita memang ada maunya, tapi setelah ada dapat maunya itu jangan lu kabur. Gitu loh. Kalau gue selalu habis dapet ya tetap aja kita tetap berteman, tetap jalan gitu loh kan, atau kalau emang sering pergi. Jadi kalau lu habis dapat kabur ya orang pasti berpikir seperti itu. Kalau gue selalu habis dapat ya seperti biasa. Gitu. layanan purna jualnya ya Hin ya. Ya. Gitu. Nah, soal layanan jual ya, Ahin juga kemarin ada nasabah yang COVID ya. Setelah Ahin urusin, klaimnya itu cukup melelahkan ya. Ahin punya klaim itu ya, itu cukup melelahkan sedikit sampai akhirnya klaim terbayarkan full ya Hin, ya bener nggak? Amin. Luar biasa terbayar. Kita sebagai agent juga plong, nasabah juga sumringah ya Hin ya. Dan benar. Melakukan layanan purna jual kalau nggak salah kasih apa tuh Hin? Kasih apa maksudnya? Kan habis sudah sembuh nih, udah pulang rumah sakit, lu ada kasih dia apa? Ya. Nah, obat lingkua ya, namanya apa lingkua ya? Kenapa? Putus-putus suara lu. Hah? Itu untuk anti COVID lagi ibaratnya, biar dia daya tahan tubuhnya bagus lah ibaratnya. Gitu loh. Obat Cina lah ya, obat Cina ya. Iya. Ya, ininya layanan purna jual teman-teman. Setelah nasabah udah COVID, udah diberesin, bukan berarti udah selesai. Tapi Ahin kasih obat. Kan? Ya kan, purna jual namanya. Kalau nasabah itu happy kan, siapa tahu dapat referensi lagi Ahin ya. Amin. Mudah-mudahan dia sih bilang sama gue gini, nanti kalau ada apa-apa gue pasti hubungin lu, dia bilang. Karena dia halo? Ya, lanjut. Halo? Lanjut. Ya, karena lanjut. Dia ini dia orang Dumai. Lumayan kaya kalau gue bilang. Gue lagi deketin dia untuk jadiin dia agent supaya masukin seluruh keluarga dia di Dumai. Itu. Emang gue lihat dia bawel orangnya. Mirip sama Cielin, mirip 11-12. Luar biasa. Mirip siapa? Cielin. Oh, orangnya keras ya. Keras, dia nggak keras, tapi bawelnya luar biasa. Oh, oke. Tapi dia punya potensi dia. Gue lihat dia punya potensi. Hari ini Dewa Naca lagi turun ke bumi, banyak pertanyaan nih, luar biasa Naca. Dewa Naca nanya nih Hin, ada teknik atau rahasia nggak? Kok Acong dulu sih. Ini pembicaranya Ko Ahin, bukannya Ko Acong. Ada teknik atau rahasia nggak Ko Ahin untuk bisa closing mulu kayak Ko Ahin katanya? Ada nggak rahasianya Hin? Kalau rahasia sih nggak ada. Yang penting aktivitas. Itu sangat penting. Aktivitas. Karena tanpa aktivitas nggak mungkin bisa closing. Aktivitas lu gimana Hin yang lu lakukan sehari-harinya? By WA. Setelah teknik gue ada satu doang. Gue by WA untuk nyentil mereka. Setelah mereka kesentil, dalam arti gue udah ibaratnya sedikit nyentil mereka dan dia respon,
Gue lanjutin ke handphone langsung, telepon mereka. Bukan by phone lagi, bukan WA lagi. Penjelasannya lagi, kalau dia mau detailnya, baru by WA, biar tertulis dia bisa ibaratnya dia mencerna lagi ya. Kalau kita bicara doang kan, mungkin dia lupa. Tapi kalau kita by WA lagi, dia bisa ngerti tentang Kru Cinta. Lu bayar 10 tahun, di cover 20 tahun. Kan gitu kan? 20 tahun kemudian, uang lu balik 5% plus 10%. Surplus ada rating. Ada renewal, kepastian renewal di tahun ke-20 nanti. Ya kan? Ya seperti itu. Jadi mereka, kalau kita ngomong begini, kan dia pintas lupa. Tapi kalau kita tulis, dia mengerti. Dia pelan-pelan cerna. Udah gitu telepon lagi. Bro, lu ngerti gak apa yang gue tulis ini? Oh, gue ngerti. Ntar ya gue pikirin dulu ya. Gitu. Ada nasabah gue Hatu juga, dia bilang mau pikirin dulu dengan istrinya. Dia mau ambil atau enggak untuk warisan anak-anaknya dia. Gitu. Ja, jadi Jadi sisa gue ya by WA aja. aktif WA chat orang ya Hin ya, aktif Ya, ya setiap hari betul. Hin ya. Ya. Itu kunci dari Ahin tuh sebenarnya pendekatannya dia karena aktif rajin kok ngobrol sama temen, sama calon nasabah gitu Hin ya. Ya, betul. Ya. Teman-teman boleh petik tuh pelajaran dari Ahin. Sering-sering ngobrol, chatting ya. Sampai akhirnya bisa dilanjutkan dengan presentasi dan sebagainya gitu. Ya. Nah, Hin, nah, ini kan tahun 2019 ini kan udah 8 bulan nih, sisa 4 bulan. Ya kan? Apa yang menjadi final spirit lu, final sprint lu, final goal lu untuk diakhiri tahun 2020 ini, Hin? Apa Double menjadi final goal lu? Final goal. Double startup. Kalau finalnya PCC, cuman gue nggak mau muluk-muluk. Gue kejar dulu double star club gue sama star club leader gue. Minimal gue 3 tiket. Jadi gue buat saya jalan-jalan sama istri, 1 tiketnya buat cash out, buat oleh-oleh. Tapi kalau Tuhan izinkan gue ke PCC, puji Tuhan. Karena ya goal itu ada, chance-nya ada, cuman tinggal rahmat Tuhan aja lah, kasih ke gue atau enggak. Karena gue punya prospek kan ada, cuman belum tahu bisa gol atau enggak, kita kan nggak tahu gitu kan. Gitu, bayang-bayangnya ada lah. Gitu. Ya, siapa tahu yang gocap M closing ya Hin ya. Amin, betul. Ya. Itu gue tunggu banget tuh gocap M itu si PTO lebih tuh preminya. Ya, intinya teman-teman sederhana. Sebenarnya cara Ahin itu sederhana. Dari ngobrol-ngobrol, coba sentil. Dia nggak langsung frontal, langsung tawarin polis, tawarin asuransi. Betul. Mainnya pakai sentil. Karena dulu si Ahin suka main gundu, makanya sentil. Gitu teman-teman ya. Ahin pengen double startup. Sejauh ini API pribadi lu plus bonansa udah berapa emang Ahin? API pribadi sama bonansa 700 sekian lah. Karena API murni gua 590. Bonansa gua 130 kok nggak salah ya. 720. Kalau nggak salah. Udah masih ada cash belum issued kan? Iya. Ya. Double startup harus dapat PCC yang. Amin. Makanya kan gue bilang kalau impian PCC, double startup minimal harus dapat lah. Ya, doa gue menyertai lah agensi director gua. Amin, kakek leader, amin. Bini gue juga amin itu, amin oleh bini gue. Akan tanyakan yang lain, teman-teman. Oke, tunggu. Nah, Ellen. Nah, pertanyaan dari Ellen nih cukup menarik nih kepada leadernya. Hin, kalau ada statement dari nasabah, pikirin dulu. Nanti saya pikirkan dulu. Nah, biasanya berapa lama lagi lu follow up Hin? Atau lu kontak? 2 hari. Kenapa 2 hari? Dan apa yang lu lakukan 2 hari itu? 2 hari itu dalam arti gue nggak hari pertama tetap kontak, cuman gue nggak ngomongin soal asuransi. Tetap keep in touch sama mereka, sama dia ngobrol biasa, nggak ngomongin soal asuransi, biarin aja. Kan kita dikirimin nih, ya kan? Dia bilang mau pikir-pikir, oke, besok kita ngobrol aja. Gimana keadaan lo bro?
kondisi lu gimana? Pasar lu, kalau gue bisa pasar gitu kan. Pasar lu gimana bro? Rame nggak? Kerjaan gue agak sepi nih ya. Kita speak lah ngomong kasarnya. Nah hari kedua baru agak santai. Tembak langsung bro. Udah baca ilustrasinya belum? Udah lu pikirin belum? Nah gitu. Jadi jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama ntar dia lupa. Kalau dia bilang jawabannya, aduh gue belum baca lagi. Ya bro, jangan lama-lama bro. Nanti lebih susah nanti lo. Gitu. Dan gue suka agak-agak, ya kita ajak dia ngomong gimana lah. Gitu loh. Gue selalu gitu. Gak terlalu lama. Jadi tekniknya 2 hari. 2 hari ya, Hin ya. 2 hari. Ya. Tapi itu kalau gue ya, kalau orang lain nggak tahu ya. Oke. Nah, oke. Itu 2 hari. Jadi final kalau gua rilis, Hin punya final goal di tahun ini pengen double Star Club teman-teman dan PCC harapannya. Amin. Ya, double Star Club menuju PCC dan promosi agency director, Star Club leader pula, dan tentunya ingin mempromosikan AAD juga dong Hin ya. Yes. Proyeksinya naik promosikan AAD berapa Hin tahun ini? Tahun ini minimal 1 lah. Minimal 1 ya. Ya. Oke. Timnya boleh segera aku berubah untuk jadi AAD. Ya. Nah, kalau nih lagi-lagi Dewa Naca. Wah. Kok mau meeting di cancel mulu. Nah, kita mesti ngomong apa? Apa kita langsung grebek aja datengin? Langsung hard selling gitu. Nah, kalau gua sih fact finding dulu sebenarnya. Dia punya apa, maksudnya punya keinginan nggak sebenarnya. Harusnya kita sebagai teman ngerti ya. Mungkin dia meeting cancel mulu memang penolakan secara halus bisa. Atau memang bener-bener dia perhalangan bisa. Makanya kita mesti naikin dulu sense of feeling kita sendiri. Ini teman kita ini sebenarnya menghindari kita atau memang bener-bener nggak bisa. Itu biasanya gue selalu gitu. Harusnya sih kita berasa ya sebagai teman, harusnya kita tahu ya ini orang mau menghindari gue nih. Soalnya ada nih agent gue udah mau closing, tinggal nunggu tanda tangan doang. Gue sampai geregetan hampir sebulan. Gue bilang akhirnya agent gue ini nih si Priyato, gue bilang sama dia, Lip, lu ngomong deh sama teman lu ini, langsung aja tembak dia. Bro, lu mau jadi tanda-tangan atau enggak? Kalau enggak, ini gue cancel dulu ya. Jadi ini selesaiin dulu supaya jangan ada penyesalan. Takutnya apa? Nanti lu menyesal sendiri lu, gue bilang lu, Lip. Misalnya apa? Lu enggak pusing untuk tanda tangan, amit-amit dia ada apa-apa, lu akan menyesal lu. Karena kita merasa bertanggung jawab gitu loh. Karena sering Lip, ingat ada teman lu sendiri pernah ngalamin kan, lu nggak push nasabahnya lu untuk tanda tangan, akhirnya dia kena cancer, teman kita juga akhirnya kan. Nah itu gue banyak dari situ juga tuh. Gue bilang sama dia, lu push dia, dalam arti pushnya bukan berarti mendesak dia. Ya, akhirnya kita batalnya kalau gitu, biar kita nggak punya rasa beban. Gitu, kalau gue selalu gitu. Kita pastikan dia mau ambil, enggak. Ya, gitu loh. Kalau memang, oke, gue cancel dulu ya, nanti lu kalau ada apa-apa hubungin gue, gitu. Gitu, gue selalu ngomong begitu. Mau nanya closingnya nggak berani nanya, istilahnya gitu kan, bener nggak? Dia langsung to the point. Ya, betul. Begitu. Terjawab kan, Aca? Oke. Hin, ada pertanyaan selanjutnya dari Edo Tanjung. Nanya dong, pernah nggak sih dibilang tumben hubungi gua pas lagi WA begitu? Ketika lu kepo-kepo WA orang, lalu pernah nggak dijawab, tumben lu hubungin gua? Nah, ada pasti. Ada mau penawaran asuransi ya? Asuransi. Gimana lu menghadapinya? Ada. Pasti ada. Gue bilang ya paling kayak kita semik-semik lah. Lu sombong banget sih, orang mau hubungin lu aja, lu malah yang mikir gue enggak lu. Gak boleh ya gue ke WA lu. Ya udah nggak usah WA lu lah. Begitu paling sama dia. Sambil bercanda juga. Akhirnya ketawa-ketawa. Lu awas lu prosekin gue, awas lu ya. Enggak, gue bilang ya udah kita just friend aja. Jadi ngomongin soal asuransi. Percayalah, kalau gue sih percaya ya, suatu saat dia akan hubungin kita. Kalau kita konsisten dan persistensi, itu aja. Karena gue udah bukan konsisten dan persistensi, itu mah rolling. Ya. Itu maksud gue.
Itu dia maksud gua. Oke, oke. Ini Dewa Naca lagi. Salut Ko Ahin, jawaban Anda luar biasa. Besok aku kejar dia. Yuk kalau nggak jadi meeting, Amin. putus hubungan sama gua katanya. Kesempatan aja ke gua. Waduh, sadis bener nih. Sadis tuh. Ko Ahin tipenya lebih kepada soft selling ya teman-teman. Ya. Iya. Mungkin ada lagi teman-teman. Nah, mungkin Dengar ya. Ahin, coba dong kasih tips dong Hin. Bagaimana kita bisa lebih gigih untuk prospek, khususnya Ahin kan jualannya cukup bagus loh. Penjual pribadi cukup bagus, timnya juga jalan. Coba kasih tips and trick dong, Hin, buat kita supaya lebih bergerak. Tipsnya doang cuman satu doang sih, jangan malu, itu aja sih sebenarnya. Yes. Jangan gede egonya. Kalau lu mau turunin egonya lu tuh kita say hi sama orang, ngobrol. Gue juga tipe orang yang gak terlalu banyak ngobrol sih. Gak terlalu banyak ya. Tapi ya di bisnis ini ya satu cara kita untuk berkembang dan sukses adalah ngobrol dan mau berteman dengan orang lain gitu loh. Jadi ya WA aja, ngobrol sama orang aja. Turun egonya kita, dalam arti bukan kita ngemis dia ya. Kalau ngemis juga nggak usah, mendingan. Tapi kita tetap jaga konteks sama teman, ngobrol sama teman. Kalau memang dia merasa nggak mau diprospekin, nggak usah. Tapi percayalah pada saat lu konsisten, dia akan cari lu loh. Itu udah pasti loh. Itu memang hukumnya seperti itu loh. Dan gue udah ngerasain sih memang sekali, 2 kali. Saat lu konsisten, dia hubungin lu akhirnya. Lu tetap aja, lu posting. Kayak Fanny itu jago sekali lu. Fanny itu rajin banget postingan dia tuh. Itu aja sih. Oke, pertanyaan berikutnya. Menurut lu Hin, bisnis ini karena pembicaranya luar biasa ini, jarang-jarang. Belum tentu kapan lagi nih sharingnya kan? Nah, menurut lu Hin, apa bedanya bisnis prudensial dengan bisnis yang konvensional yang lu jalanin sekarang ini? Apa yang menjadi perbedaan yang paling mencolok menurut lu? Modal. Ketahuan modal lah. Kenapa? Lu kalau mau gedein di bisnisnya lu, modal lu mesti tambah gede. Kalau lu di bisnis ini nggak perlu modal, lu mau bisnisnya tambah gede lagi, lu makin jual, makin rekrut, pasti lebih gede lagi. Yang paling mencolok ya itu teman modal. Nggak ada lagi kalau menurut gua ya. Resiko nggak ada resiko. Kalau di Risiko lu, jelas dong, gila. Kalau konvensional mah risikonya bisa dilarin orang, kita bisa ngeliat itu nyenyak. Kalau ini mana ada risiko. Adalah pastilah. Gue 10 tahun di bisnis garment begini nggak mungkin nggak ada. Kalau bilang nggak ada tuh bohong banget. Ya kalau gitu. namanya grosir utang orang ya pasti ada makanya, ya. Makanya gue bilang lu kalau mau gedein di sini ya udah paling enak, nggak perlu modal, lu cuma bisnis kepercayaan doang. Nah ini yang lu harus lu jaga, kepercayaan orang lu jaga, itu yang paling penting poinnya. Betul. Nah, menurut lu nih, Ko Acong, ini Naca lagi nih, kita baca Naca lagi nih. Naca turun ke bumi nih. Ko Acong, Ko Acong, modal iseng boleh, modal kepepet boleh, semoga boleh, terus apa yang nggak boleh di bisnis ini? Tuh tanya, modal kepepet boleh, semua boleh. Apa yang nggak boleh di bisnis ini? Nah, menurut lu, kenapa bisnis ini layak untuk kita perjuangkan? Kenapa bisnis ini layak untuk kita perjuangkan? Bisnisnya gede. Bisnisnya gede sekali. Makin gede eksponensialnya tinggi sekali. Kalau lu bilang duitnya gede, tahun ini target lu berapa? Target gua? Dong, lu kan orang hitung-hitungan, bener dong. Kalau menurut lu gede, lu kan join 2018, ya bener nggak? Ya, 17 akhir. Ya, lalu 2018 lah. 18, ya kan? Sekarang di tahun ke 1,5 tahun sampai 2 tahun. Ya, kalau menurut lu gede, di 2 tahun penghujung ini, target lu berapa? Lu ada hitung-hitungannya dong, jelas dong. 1,6 lah, feeling gue mah. Apa 1,6? 1,6 unit. Iya, unit. Secara income lu target lu berapa? Kalau menurut lu gede, ya dong. Lu kan udah itu. Separuhnya lu dulu deh. Wah, jadi
targetnya Ahin dalam 2 tahun mau capai 100 juta loh teman-teman loh. Luar biasa loh teman-teman. 2 tahun loh teman-teman loh. Nggak perlu lama-lama loh. Karena Ahin tahun lalu double star club loh, double star club producer ya. Ketika tahun lalu Ahin AAD double star club aja itu berapa ya satu? Jangan diomongin udah. Juta. Wah, luar biasa teman-teman. Banyak dah pokoknya. Tapi yang mengerikan kalau di track record Prudent aja 3-4 tahun income di atas 100 juta, bahkan Ahin dalam 2 tahun ingin beresin. Wah, keren kan teman-teman? Amin. Kita mau beresin income 100 juta loh. Kalau Ahin bisa, kita bisa teman-teman. Pasti bisa. Semua pasti bisa. Luar biasa nih sharing dari Ahin nih. Ada pertanyaan lagi, Naca? Oh, Naca tuh nggak lagi nih. Hin, kalau leader gue selalu bilang full hard dan full time nggak bisa juga. Nah, lu kapan full time? Oh, kalau Ahin ini bukan soal full time karena dia secara waktu dia bisa atur ya Hin ya. Bisa dong. Bisa. Juga kan bukan berarti bisnisnya ditutup ya kan? Enggak. Dia bisa jalanin dua-duanya. Itu siapa yang nanya itu? Siapa yang nanya? Ping. Beda yang backgroundnya karyawan dengan pebisnis, teman-teman. Kalau kalau karyawan dia terikat waktu kerja, ya kan? Ya. Dari jam 8 sampai jam 5 bahkan melembur sebagainya. Itu diharapkan secepatnya full time. Kalau kayak background si Ahin pebisnis itu sebenarnya dia bisa atur waktu. Karena Ahin tuh dia subuh udah habis sholat subuh dia udah ke toko dia, ya. Betul. Saya kuli. Iya udah ke toko, siang dia sebenarnya di rumah dan dia bisa dia nggak mau sia-siakan waktu kosongnya, ya, dengan menyiapkan tambang emas di Prudential ini. Benar nggak Ahin? Amin. Ya betul. Apalagi didorong dengan full heart-nya Ahin, ya kan? Betul. Oke, biasa. Oke, ada pertanyaan lagi? Mungkin kalau nggak kita batasi 2 pertanyaan lagi. Ayo teman-teman, ada yang mau tanya lagi? Udah nggak ada ya? Mumpung si Ahin mau sharing loh. Kalau di grup aja pada mau nanya si Ahin. Ayo sekarang nanya. Oh iya, saya mau panggil Fendi. Nah, ini Jenderal gue nih, Jenderal. Fendi. Ya. Ahin udah hilang pertanyaannya. Coba dong, lu kasih Lu kasih ini, Fen. Kesan Ahin? Bagaimana Ahin, perjuangan Ahin sebagai leader lu? Bagaimana bisa rekrut lu? Gak usah rekrut lu. Kok kesannya aja, poin apa menjadi keunggulan si Ahin menurut lu, Fen? Ya kesannya ya itulah karena dia kan satu ada bisnis usaha juga kan waktu kapan dibantu dia juga gitu. Jadi ya kembali lagi kedekatan lah, nggak bisa ngalahin apa-apa gitu. Tapi kembali juga kan dia juga memang waktu kapan cukup sambil chat-chat juga gitu. Sambil chat juga. Dia sering chat lu ya, Fen ya? Dibilang sering sih enggak lah, cuman ya berapa bulan sekali ada lah, intinya nggak patah semangat lah, masih ada WA, yuk kapan mas, kapan join gitu. Dia pun sering gue kasih PHP gitu. Kasih PHP. Intinya dia tahu lah, gue lagi ada tamu nih, nggak bisa ada yang lihat mobil, padahal nggak ada gitu. Nggak ada, ya tanya terus sih, masih WA juga lah. Ya mau nggak mau WA lah kan ada hubungan bisnis. Gitu. Iya betul. Ya intinya itu doang sih. Jadi ya kesan kalau poin yang gue ambil ya kedekatan sih ini penting banget sih di bisnis ini gitu. Kalau nggak dekat susah sih. Kita mau gimana pun susah lah. Kadang-kadang juga kayak Lenny juga dia tawarin temennya. Nah temennya dia beli sama temen satu kantor. Padahal dia tahu produknya nggak bagus. Tapi kembali lagi gue nggak enak sama temen gue lah. Jadi produk itu nomor 2. Nomor 1 itu adalah kedekatan gitu. Kalau udah deket tuh, kalau udah deket itu mau produk jelek apapun pasti dia beli kalau dia deket sama kita. Intinya gitu sih. Oke. Mantap. Jadi paralel ya teman-teman sama ya kesan dari Fendi terhadap Ahin juga karena Ahin pendekatannya cukup bagus.
pendekatan cukup bagus tuh. Pertanyaan terakhir tuh dari Edo ya, saya akan tutup ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir. Hin. Halo. Oi. Nah, cara mendekatkan diri sama orang yang belum dekat, gimana caranya? Sampai akhirnya bisa dikontakin. Say hi dulu, ngobrol dulu, tanya bagaimana pasarnya. Kalau gue misalkan kan karena gue di bidang garment, pengusaha gitu kan, biasanya tanya pasar, lu gimana bro, bos pasarnya rame enggak, gini bla 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 bla. Jangan langsung tembak langsung. Biasanya gue setelah enak ngobrol, samain dulu hobinya kita apa, atau nggak ngomongin yang sejalan sama kita lah. Senyaman mungkin bikin dia nyaman dengan kita, baru pelan-pelan kita sentil. Misalkan dia tanya, lu lagi mana bro? Nah, kalau kita bilang kita mau agent kan nggak enak. Lu bilang aja, gue lagi di rumah sakit nih. Siapa yang sakit? Oh enggak, gue lagi nanti nasabah gue, terus klaim. Nah, itu kan pintu masuk kita tuh. Trik doang ngomong kasarnya. Iya, trik kita supaya ya, akhirnya dia nanya, oh lu agent ya? Oh iya nih, gue lagi ngurus timnya nih, lagi sakit ini, bla 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 bla. Ya, kayak gitu aja. Jadi kita nggak mau asuransi, dia nanya kita jawab. Kan gitu kan? Nah, nanti tinggal responnya dia apa. Nanti baru ujungnya iseng, bro, udah di cover asuransi belum? Nah, tunggu jawaban dia dong. Oh, belum. Nah, tinggal pelan-pelan kita atur waktu sama dia. Kalau dia udah punya, ya sudah, keep dulu. Nanti 1-2 hari lagi tanya, gue baru ingat asuransi lu apa ya? Nah, jadi jangan langsung ditembak langsung dodor-dodor gitu. Gue selalu pelan-pelan, setelah itu baru gue tanya, lu asuransi apa? Gue udah banyak. Wah, kalau udah banyak biasanya sih bohong. Biasanya. Kalau udah banyak, apa salah satunya apa? Apa jangan-jangan lu jiwa doang, jangan-jangan. Kan gitu kadang-kadang kan. Itu bisa makan waktu lama sih, bisa semingguan. Nah, kalau udah enak-enakan lagi, baru gue main ke rumah lu ya. Baru nanya polisnya dia. Itu. Oke. Wah, bagus penjelasan. Aku cerna, I understand tuh, Naca. Kalau gue sih apa ngomongnya apa adanya aja, dalam artian nggak yang babi bu gitu. Cuman ya perjalanan waktunya aja lah, mengalir aja. Hoi. Berarti udah siap dong ya? Udah apa siap dong? Lu macem-macem lu mat. Oke. Mengingat waktu mau udah jam 9, terima kasih untuk Ahin atas kesediaannya share. Akhirnya selesai juga ya. Hanya kan lebih banyak ke pendekatan, poin-poin bagaimana melakukan pendekatan sebagainya sebagai jalan pembuka menuju kita closing dan juga rekrut ya Ahin ya. Thank you. Tuhan berkati supaya Double Star Club produser. Amin. Promosi AD unit 1,6 M. Income tahun kedua ini. Terima kasih. Amin. Yang mau thank you bro, Kahin. Silakan. Thank you semuanya. Thank you Kak. Jangan lupa ya, apa babi panggangnya ya. Iya, itu secara virtual aja ya. Thank you ya Kak. Thank you semuanya. Thank you teman-teman. Thank you. Bye bye. Oke. Bye bye.